Halo geng, kita bertemu kembali ya di video yang ketujuh ini. Masih maraton kita analisanya. Masih maraton, kita akan membahas BBRI dulu, BBRI. Karena ini video ketujuh khusus untuk perbankan ya. Bagi teman-teman yang nggak suka bank, boleh di skip aja untuk Bank BRI. Yang pertama ini dia ada akumulasi dari BK dan TP. Cakep, cakep. Akumulasi asingnya mulai masuk lagi ini di Bank BRI ya. Alhamdulillah buat teman-teman yang ikut plan kita dari sini. Dari sini nih. Seger ya. Dari sini atau dari sini? Nggak tahu lah, dari sinilah intinya. Ikut plan kita insya Allah udah senyum-senyum lah ya. Untuk Bank BRI masih ada potensi lanjut naik kembali ke harga 4150. Bank BRI 4150. MACD cakep, RSI nya cakep. Kalau kita melihat dari weekly, coba kita cek weekly dari Bank BRI, ada potensi lanjut naik kembali. Weekly-nya bagus ya. Bagus. Potensi naik 4150 sampai 4200. Lanjut naik lagi sampai 4500 untuk Bank BRI. MACD, RSI, daily dan weekly semuanya bagus. Proxumnya pun bagus untuk Bank BRI. Lanjut ada Bank BCA. BCA malah koreksi ya geng. Gak apa-apa, BCA nya koreksi. Technical weekly-nya nggak sebagus Bank BRI untuk BCA memang. Tapi ada potensi lanjut kenaikan kemana om? Ke 8.600 sampai 8.800. Kalau kita melihat dari weekly-nya Bank BCA, RSI-nya cakep, MACD-nya belum, ya itu pilihan kalian bebas. Kalau kita melihat dari technical daily, dia kemarin sempat koreksi sehat, berarti ini ancang-ancang untuk lanjut naik kembali ke harga 8.600 sampai 8.800-an lah ya. Tadi kan ada resist tadi di 8.800 untuk Bank BCA. Secara daily dia menarik, MACD dan RSI-nya oke. Kita cek Broksumnya Bank BCA, ada akumulasi dari YUZP dan TP. Tapi big bandarnya keluar ya. Nggak apa-apa lah, sama-sama asing kok. Asingnya mulai banyak yang masuk lagi ke perbankan ya. Silahkan tuh Bank BCA cicil-cicil saja, kalau IHSG-nya bagus pasti ikutan naik bagus. Bank Mandiri, kita langsung cek saja Broksumnya Bank Mandiri. Ada akumulasi ZP dan KZ ini asing. Mamang Gemoy juga masuk di situ, BK juga masuk. Untuk Bank Mandiri Broksumnya cakep ya. Kita cek and recheck dari teknikalnya Bank Mandiri. Tidak sebagus Bank BRI. Lagi-lagi untuk kali ini perbankan paling bagus di Bank BRI ya. Sejauh ini yang kita lihat, Bank Mandiri dia closing di atas garis warna biru di 5174. Oke, bagus. Dia ada potensi lanjut kenaikan, tapi yang mengerikan ini dia punya gap ya. Hati-hati, dia punya gap ya, hati-hati. Semoga aja dia nggak nutup gap dulu. Tapi kalau nutup gap dulu ya bebas sih. Terserah, itu terserah si bandarnya. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya dia cakep. Weekly-nya bagus. Jadi kesimpulannya untuk Bank Mandiri dia nggak boleh tembus 5.000 lagi ya. Nggak boleh menembus 5.000 lagi, ini nggak boleh jebol nih 5.000 nih, garis warna biru muda 5.000 nggak boleh tembus. Kalau dia jebol lagi ke bawah, maka harap dihindari dulu untuk Bank Mandiri. Potensi nutup gap berarti kalau dia tembus 5.000. Itu aja sih untuk Bank Mandiri. Harusnya besok lanjut naik ini ke 5.500 kalau mau menarik ya. 5.500 dia punya target, oke? Sip untuk Bank Mandiri. Lanjut ada Bank BNI. Oke, Bank BNI terkoreksi 0,24% di harga 4240. Kalau kita melihat dari broker summary-nya asingnya masih cicil-cicil, ada ZP dan BK. Cakep. Jadi Broksumnya perbankan semuanya cakep ya. 4 big bank ini cakep-cakep semua Broksum. Teknikalnya pun ya oke lah ya. Nggak jelek-jelek amat Bank BNI ini.
Kalau kita melihat dia memang lanjut naik sih, ini bisa ke 4.300 sampai 4.350 untuk Bank BNI. Jika dia break garis warna biru ini, maka potensi dia lanjut ke 4.500. RSI dan MACD-nya menarik. Lanjut, secara weekly Bank BNI pun cakep ya, cakep lah ya, cakep dia, ada potensi lanjut ini 4.300 lah, semoga aja 4.300 sampai 4.400 lah untuk Bank BNI. Itu target terdekat Bank BNI, potensi lanjut naik kembali ya. Jika melihat dari RSI dan MACD-nya Bank BNI bagus, chartnya pun bagus, broksumnya pun bagus. Oke, kita lanjut di saham yang kelima, ada BRIS. BRIS nih teman-teman yang suka syariah ya, 2340. Kita cek technical daily, weekly dulu. Weekly dia masih ketahan di garis warna hijau di 2271. Oke, itu garis hijau tuh gak boleh jebol tuh, gak boleh lanjut turun berarti ini untuk BRIS. Kalau lanjut turun skip dulu ya. Misal om besok turun tapi nggak jebol 2270 gimana? Boleh di hold? Boleh. Berarti kalian cicil kalau nggak jebol 2270. Tapi kalau jebol cut loss ya. Itu Bank Syariah Indonesia dia harusnya naik lagi. Harusnya naik lagi ini. Berarti kemarin itu sempat koreksi sehat. Untuk BRIS silakan cicil-cicil saja dari harga sekarang sampai 2280. Cut loss jika dia closing di bawah 2270 ya. MACD dan RSI-nya menarik, masih ada potensi dia lanjut naik ke 2400 sampai 2450 untuk BRIS, cakep. Oke, itu teknikal ya. Kalau kita cek dari broksumnya BRIS, broksumnya ini paling beda ya, broksumnya ya, nggak seperti Big Bang. 4 Big Bang itu bagus-bagus tadi broksumnya. Untuk BRIS ini kurang kurang ya, walaupun di situ terlihat asing masuk ya, tapi nggak sebagus 4 Big Bang kemarin sih. Tuh kan ya, broksumnya kurang oke ya, broksum kurang oke, tapi teknikalnya oke ya. Itu terserah kalian lah, mau ikutan silakan, nggak juga bebas. Kalau saya sih enggak lah, karena saya nggak suka bank. Nah ini bank yang sempat kita analisa kemarin untuk swing dan terbukti mujarab juga kita ya analisanya ya. Waktu kemarin analisa kita itu di sini ya, di sini BCTM ya. Teman-teman boleh cek lah video-video kemarin sebagai barang bukti. Kalau nggak percaya atau kalau misal kita sok-sokan gitu ya, silahkan cek BJTM yang kemarin. Itu cocok untuk swing dan benar saja. Target sampai 500 alhamdulillah tercapai. Kalau sudah seperti ini gimana om? Lanjut ini, potensi lanjut ke 520 sampai 530 untuk Bank Jateng. Jawa Timur, mohon maaf, sorry Bang Jatim ya, sorry. Orang-orang bonek jangan protes ya, typo. MACD dan RSI bagus secara technical daily. Kalau kita melihat dari weekly-nya, RSI-nya cakep, MACD-nya belum, tapi buangannya udah sedikit. Maka dia ada potensi lanjut naik ke 520 sampai 530. Itulah untuk Bank Jatim ya. Enggak tipu enggak. Ini yang masuk di 480 mungkin udah mulai senyum-senyum ya. Kita cek dulu secara broksumnya Bank Jatim ini cakep ya, cakep loh. Bank Jatim akumulasinya lumayan juga ini. Widih, NI nya akumulasi. Bentar kita cek dari kapan nih NI akumulasi ini. Kita cek ini. TC dan NI dia yang megang barang banyak ya, cakep ini. Belum jualan ternyata, sip. Silakan yang punya Bank Jatim
mau di hold silahkan, ini masih ada potensi lanjut naik ya. Kalau ingat, kalau IHSG-nya hijau maka Bank Jatim pasti kena kerek juga ini, insya Allah. Tinggal kita percayakan sama Mamang Bandar ya. Semoga lancar-lancar jaya untuk perbankan ya. Karena saya juga walaupun gak suka perbankan, saya berharap kalian itu hijau semua, biar IHSG-nya hijau juga. Kalau IHSG hijau kan saham-sahamku juga jadi hijau juga, gitu maksudnya guys ya. Jadi saya berharap untuk perbankan ini masih bisa lanjut naik kembali. Seperti itu saja untuk video yang ketujuh kita. Kita lanjut di video terakhir, mungkin kita akan bahas saham-saham Prajogo Pangestu. Oke, bye-bye.